Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak level 4 dari kelas Abdurrahman bin Auf, kelas Ammar bin Yasir, kelas Asma binti Abu Bakar, dan kelas Hafsah binti Umar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jumpa lagi ya dengan Us Alif. Kali ini Us Alif akan membersamai kalian dalam satu semester ke depan belajar PPKN. Dan pada materi yang pertama ini, Us Alif akan kita akan belajar apa hari ini? Kita akan belajar tentang persatuan di Indonesia dan beberapa keberagaman budaya yang ada di dalamnya. Begitu? Sudah ada yang ingin sekali belajar? Baiklah, kalau begitu kita simak baik-baik videonya ya. Tetap semangat ya, Solih dan Solihah. Solih dan Solihah, di Indonesia ini terdapat banyak sekali keberagaman. Keragaman tersebut meliputi hal-hal berikut ini ya. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Suku itu apa sih, Us? Jadi suku adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Us Alif kasih contoh ya, nih. Adakah yang tahu suku ini apa namanya dan berasal dari daerah mana? Betul sekali, ini adalah suku Asmat berasal dari daerah Papua. Yang kedua adalah keragaman bahasa. Bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia. Contohnya, contoh bahasa daerah sendiri nih, ada bahasa Batak dari Sumatera Utara, kemudian ada bahasa Sunda dari Jawa Barat, dan bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Yang ketiga adalah keragaman rumah adat. Tentunya nih ya, Solih, Solihah, di 34 provinsi di Indonesia ini pasti memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Us Alif mau ngasih contoh nih. Ini adalah rumah joglo. Rumah joglo dari mana asalnya? Ayo, rumah joglo adalah rumah adat daerah? Betul sekali, Jawa Tengah. Kemudian Us Alif berikan contoh yang kedua adalah rumah gadang. Besar sekali ya rumahnya, seperti ini. Ada yang tahu rumah gadang berasal dari provinsi mana? Ya, rumah gadang berasal dari provinsi Sumatera Barat. Yang keempat adalah keragaman pakaian tradisional. Pakaian tradisional sendiri ya atau pakaian adat itu merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya hanya dipakai dalam acara adat saja. Nih Us Alif kasih lihat ya beberapa pakaian adat di provinsi Indonesia. Kelima adalah keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional ini bukan digunakan untuk bertarung begitu ya nak, tapi ini hanya sebagai pelengkap pakaian adat ya. Contohnya nih, Ustazah berikan contoh beberapa. Kemudian yang keenam adalah keragaman alat musik tradisional. Di negara Indonesia sendiri pun memiliki banyak sekali alat musik tradisional. Dan cara memainkannya pun berbeda-beda. Ada yang dipukul, ditiup, dipetik, dan digesek.
Us Alif berikan contohnya juga ya ini. Wah, ternyata banyak sekali ya Mbak, ya Mas, keberagaman yang ada di Indonesia. Namun, meskipun kita berasal dari daerah atau suku yang berbeda, kita tetaplah satu. Kita adalah Indonesia ya. Tetap pupuk, tetap perkuat persatuan kita dan jangan sampai bercerai-berai. Seperti kata pepatah, siapa nih yang pernah dengar kata pepatah ini? Yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita. Dari sini, Us Alif ingin memberikan contoh sikap yang dapat kita lakukan untuk memperkuat persatuan. Yaitu yang pertama adalah dengan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Kita bisa membantu dari yang terkecil dulu ya, dari yang ringan yaitu membersihkan sekitar rumah kita sendiri. Yang kedua yaitu rukun dengan adik atau kakak. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Kita bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama mereka, warna kulit mereka, asal suku daerah mereka. Kita tidak boleh memilih-milih teman ya. Kemudian, kenapa sih kita harus memupuk atau memperkuat persatuan kita? Apa sih manfaatnya? Ada loh ya, solihah manfaat dari menjaga persatuan atau memperkuat persatuan itu. Salah satunya nih ya, tercipta hidup rukun. Siapa sih yang gak mau hidup rukun, hidup damai, disukai banyak orang ya? Tercipta hidup rukun. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa persaudaraan. Dan yang ketiga yaitu pekerjaan menjadi mudah atau pekerjaan menjadi ringan. Sekarang silahkan buka buku tematik tema 1. Kemudian kita buka halaman 28. Di situ ada cerita. Silahkan kalian baca ya. Kemudian kerjakan tugas di halaman 29. Yang ini. Halo solih-solihah. Jangan lupa ya tugas kalian hari ini yaitu buka buku tematik tema 1. Kemudian ada di halaman 28 ada Pak Made, Pak Encep, Pak Udin, dan Pak Nur yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia tapi mereka tetap hidup rukun. Kemudian silahkan kalian kerjakan di halaman 29 ini ya. Yang di sini. Kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian kalian foto. Langsung kemudian di-upload di Google Classroom supaya Us Alif bisa langsung menilai tugas kalian. Begitu? Semuanya sudah paham tugas hari ini? Ya. Cukup sekian materi yang dapat Us Alif sampaikan. Banyak salah dan banyak kurangnya Us Alif mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!